Info Mualaf. Convert to Islam. أشهد أن لا إله إلا الله. Mulai dari kecil nih, saya kan udah belajar mengenai kasih gitu. Di dalam Alkitab ada yang bilang mengasihi musuh. Ya. Terus yang kedua, siapa yang mencaci maki kita, siapa yang mencela kita, bisa kita doakan supaya beroleh berubah kebaikan gitu kebaikan. lah. Ya. Tapi kan justru nggak logis. Kalau menurut saya sendiri nggak logis. Nah, gitu. saya pengen denger nih, nggak logisnya kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatku semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan channel Info Mualaf. Kali ini kami akan menyajikan sebuah video perbincangan Kohdonditan dengan pemuda Kristen yang membahas tentang ajaran kasih. Kasihilah musuhmu adalah ajaran kasih yang tertulis dalam Bible. Lukas 6 ayat 27-28. Ajaran ini bisa dikatakan ajaran yang paling utama dalam iman Kristiani, karena dalam ajaran ini terdapat kebajikan yang harus diberikan kepada musuh-musuh kita. Akan tetapi, apakah ajaran ini masuk akal dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita? Beberapa orang Kristiani sendiri ada yang mempertanyakan kelogisan ajaran ini. Sampai-sampai mereka tidak mempercayai lagi ajaran kasih ini, dan mereka malah membandingkan dengan hukum qisas dalam Islam yang lebih masuk akal dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kasihilah musuhmu. Iya. Ya. Lu kalau di jalan dirampok, gimana caranya ngasih perampok itu? Kalau ketemu perampok, Lu di jalan ditodong, diminta duit. Gimana caranya lu mengasihi penodong itu gitu? Kasih semua dompetnya. Ini kalau perlu handphone ambil. laporin polisi. Ini kalau perlu nih kartu ATM atau apa segala macam. Lu lapor polisi nggak? Lapor polisi lah. Kenapa lapor polisi? Karena lu berbuat salah. Nah, karena lu minta keadilan kan? Iya. Lu terima nggak diambil semua barangnya sama perampok itu? Nggak terima kan? Iya. Berarti gimana? Lu lapor polisi, lu minta keadilan kan? Berarti lu mengasihi perampok lu nggak? Kalau mengasihi itu apa sih? Kira-kira gimana sih mengasihi? Kalau lu mengasihi ibu lu gimana? Kalau perlu kita kasih makan, ya kan? Sakit kita rawat. Kalau perlu mau ke rumah sakit aja kita anterin. Hal-hal yang baik yang kita kerjakan kepada orang yang kita kasihi. Nah sekarang kalau udah jadi mengasihi musuhmu, gimana caranya gue tanya? Nah, saya juga bingung. Berarti lu selama ini jadi Kristen bingung dong? Makanya kan bingung saya bilang. Loh iya, ini kita refleks dulu ya. Kita refleksi dulu ke belakang. Bener nggak berarti ajaran yang selama ini kita ikutin? Sudah melakukan belum yang kita terima gitu ajarannya? Kalau di Islam bagaimana? Kalau lu dizolimin orang. Kalau lu dizolimin orang, orang Islam itu boleh membalas. Tapi yang setimpal. Nggak boleh berlebihan. Tetapi mengampuni lebih baik. Kira-kira yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang mana? Yang Islam. Yang Islam. Nah itu makanya. Sekarang kalau iblis musuh lu bukan? Iblis musuh lah. Gimana caranya ngasih iblis? Bingung juga. Bingung. Bingung lah. Nggak mungkin ngasih iblis lah. Logis nggak? Iya. Betul juga ya analogi yang dicontohkan oleh Kohdondi ini. Bagaimana cara menerapkan ajaran kasihilah musuhmu dalam kehidupan sehari-hari kita, kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Jika musuh selalu dikasihani dan tidak ada hukum yang bertindak dari kejahatan yang dilakukan, maka kekacauan pasti akan terjadi dalam kehidupan ini. Sebagai contoh, jika musuh Anda memperkaos istri Anda, adik Anda, ataupun ibu Anda, bagaimana cara Anda mengasihani musuh ini? Apakah membiarkannya dan malah mendoakan kesejahteraannya? Tentunya tidak. Setiap orang yang mengalami kekerasan seperti ini pastinya akan membalas dengan balasan yang setimpal, bahkan bisa lebih. Jika dia mempunyai kekuatan untuk membalas, maka dia akan membalasnya. Jika tidak, maka dia akan melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses hukum. Mulai dari kecil nih, saya kan udah belajar mengenai kasih gitu. Di dalam Alkitab ada yang bilang mengasihi musuh. Terus yang kedua, siapa yang mencaci maki kita, siapa yang mencela kita, bisa kita doakan supaya beroleh berubah kebaikan gitu kebaikan. lah. Tapi kan justru
nggak logis. Kalau menurut saya sendiri nggak logis. Nah, gitu. saya pengen denger nih, nggak logisnya kenapa? Gitu. Jadi gini, contoh gini. Ya. Langsung kita buat aja contohnya ya. Iya, iya. Masnya sendiri sama saya. Iya. Ya nggak mungkin dong, Mas sudah mencaci saya, mencaci saya, ibaratnya Mas sudah yang buruk-buruk lah dilakukan terhadap saya. Masih saja kita doakan Mas dengan hal yang bagus gitu loh. Oh, kan nggak masuk akal toh. Oh, gitu. Justru kalau dalam Al-Quran pernah saya baca itu, konsep kisah itu yang bagus. Pernah baca Quran? Pernah. Wah, keren dong. Konsep kisah sudah habis baca Quran, sudah habis belum? Oh, belum. Masih 0,0% aja. 0,0% ya. Karena di kisah yang pernah saya baca sih, nyawa itu diganti dengan nyawa, tangan diganti dengan nyawa. Kan ada itu. Di perjanjian lama kan juga gitu. Kalau perjanjian lama. Mata diganti mata, gigi diganti gigi, kan gitu. Itulah masapanya. Saya ibaratnya berpikirnya itu, kok iya ya, kenapa nggak logis aja Bible ini gitu loh. Iya. Ya nggak logis loh. Gimana mau dibilang ya, susah sih. Pemuda Kristen yang bernama Mas Apri ini malah lebih tertarik dengan hukum Qisas yang ada dalam Al-Quran. Qisas dapat diartikan dengan hukuman setimpal atas pembunuhan atau pencideraan yang dilakukan kepada pelaku. Namun bagi orang yang secara sukarela dimaafkan oleh saudaranya dalam hal ini adalah pihak keluarga korban, maka hendaknya ia menunaikan kewajibannya dengan melakukan kebaikan dan membayar diyat secara sukarela. Ini mohon maaf, mungkin saya potong ya. Kalau kita mendoakan orang yang mencaci maki kita, selama kita nggak disakiti secara fisik, secara kita nggak dipersekusi, mungkin masih bisa, Mas. Mungkin masih logis. Ya, contoh gini, Mas. Aku bilang dulu sama Mas. Kita mempunyai saudara perempuan, diperkosa, meninggal. Nah, kalau itu kan sudah fisik. Nah, sudah fisik kan, itu yang nggak logis. Tapi kalau tadi mendoakan orang yang mencaci maki kita, kita doakan itu masih logis. Tapi kalau bilang kasihilah musuhmu, musuh ya, yang artinya sudah melibatkan kontak fisik, merugikan kita, menyakiti kita, terus kita tetap harus mengasihi orang itu, bahkan kita suruh mendoakan, nah itu yang nggak logis. Ya di situnya. Seperti tadi Mas Apri mau bilang kalau ada kita punya saudara perempuan diperkosa misalnya, dibunuh gitu, apakah kita mau mendoakan yang membunuh saudara perempuan kita? Nggak mungkin. Nah itu yang nggak logis. Nah itu saya setuju, Mas. Ya itu, ya maksud gitu saya juga kayak gitu tadi, Mas. Oh, oke. Ya. Jadi kan konsep dalam kasih itu seperti yang udah dibilang dalam Alkitab. Ya. Tapi kan pendeta suka ngomong gini, Mas Apri. Artinya kasihilah musuhmu itu sebenarnya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, gitu maksudnya. Logis nggak? Nah, berarti kalau ada orang membunuh saudara kita, bukan berarti kita harus membalas membunuh. Kata pendeta begitu. Cuman konsepnya itu aja salah sih, Mas, menurut aku. Cuman kan kalau kita musuh itu kan seperti berat gitu loh. Jangan kan dulu mengasihi musuh. Saya mencuri barang Mas ini aja, kayaknya Mas udah benci sama saya. Itu logikanya. Betul. Ya saya kayak gitu. Siapa yang mencuri barang saya? Ya nggak mungkin dong kita doakan lagi yang bagus-bagus sama dia. Berkatilah dia Tuhan, inilah dia Tuhan, lindungilah dia, berikanlah berkat sama dia gitu loh. Padahal udah barang kita dicuri gitu loh. Betul. Yang ada apa? Maaf kata, babi manusia itu kan gitu. Logikanya memang seperti itu. Ya, jadi saya senang dengan pemikiran Mas Apri. Berarti Mas Apri bisa menilai sesuatu ajaran itu harus bisa diterapkan dalam kehidupan nyata, gitu kan? Ya, yang maksud saya harus logis-logisnya. Logis-logis aja. Nah, betul. Jadi, kalau bilang kasihilah musuhmu, pendeta bilang jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kalau kita sendiri atau anggota keluarga kita sendiri atau bahkan dalam konteks satu bangsa, ya, disakiti atau dijajah atau dizolimi, ya, artinya ditindas, kan kita punya hak untuk melawan. Artinya bukan kita membalas kejahatan dengan kejahatan itu, kalau kita melawan terus kita harus tidak boleh membalas kejahatan tuh bukan berarti terus kita diam aja. Masa kalau negara kita dijajah terus kita diam aja, ambil aja semua gitu kan enggak. Pasti gitu dong. Kalau anggota keluarga kita dibunuh atau dirampok, kan yang bisa kita lakukan kalau kita tidak bisa menangkap si pembunuh atau menangkap si perampok, kan kita lapor polisi. Ada polisi yang menjadi penegak hukum gitu kan. Artinya kalau kita lapor berarti kan ada rasa nggak terima dalam hati kita kan. Nggak terima, kenapa nggak terima? Karena kita menuntut keadilan. Ya gitu ya. Jadi kalau misalnya anggota keluarga kita dibunuh, kita pasti lapor dong. Kita nggak lapor malah kita salah gitu, karena itu ada kejahatan gitu. Nah, tapi kalau dengan prinsip kasihilah musuhmu, terus kita harus mengasihi pembunuh yang membunuh saudara kita, kan nggak mungkin gitu. Kalau
ajaran itu, Mas, ditetapkan di dalam pengadilan, mungkin nggak kira-kira? Di dalam pengadilan nih, kasihlah musuhmu gitu. Kosong penjara, Mas. Betul nggak? Betul kan? Iya, masih. Sekarang kalau negara kita dijajah, penjajah datang, kasihlah musuhmu. Gimana? Apa kita kasih semua barang-barang dari sumber daya alam kita gitu ke penjajah? Kan enggak kan? Pasti kita lawan, kita usir kan? Tujuannya kita usir apa? Supaya apa? Ya, supaya kita sejahtera lagi. Nah, supaya ada perdamaian kan? Jangan orang menjajah bangsa lain, kan begitu. Nah, artinya berarti kan gini, Mas. Ini mohon maaf ya, kita kan ngobrol nih ya, kita sharing nih. Waktu zaman Yesus masih hidup, kalau kita baca Bible, bangsanya Yesus bangsa apa? Yahudi kan? Bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi waktu itu juga sedang dijajah, Mas. Yang jajah bangsa apa? Romawi kan? Romawi kan, betul kan? Nah, kan Yesus yang nyalib Yesus kan tentara Romawi kan, Mas? Bangsa Yahudi sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Nah, sekarang di dalam Bible yang ditulis berapa puluh tahun setelah nggak ada Yesus, ditulis ya katanya di Romawi, yang nulis orang-orang yang berpendidikan, terus dibaca sama orang-orang Yahudi. Bacanya apa? Kasihilah musuhmu. Nah, musuhnya bangsa Yahudi ini siapa? Ya, bangsa Romawi. Bangsa Romawi. Terus bangsa Yahudi suruh kasih bangsa Romawi gitu. Padahal bangsa Romawi itu yang menjajah bangsa Yahudi. Satu. Yang kedua, di Bible juga dikatakan, bayarlah pajak kepada kaisar. Nah, kaisar ini kan dari Romawi. Bangsa Yahudi kan nggak punya kaisar. Kaisar ini kan yang menjajah bangsa Yahudi. Suruh bayar pajak ke kaisar. Gitu. Ke kaisar Romawi ya. Ya. Terus di surat-surat di Paulus juga dikatakan, takluklah atau tunduklah kepada pemerintah. Pemerintah pada saat itu siapa? Bangsa Romawi kan? Bahkan Paulus mengatakan pemerintah itu berasal dari Allah. Mungkin nggak pemerintah Romawi itu berasal dari Allah untuk menjajah bangsa Yahudi? Logis nggak kira-kira, Mas? Enggak logis. Enggak ya. Terus Paulus juga menulis, bayarlah pajak dan cukai kepada yang berhak. Yang mengurus pajak dan cukai itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bangsa Romawi, yang ngurus pajak dan cukainya orang Yahudi, itu pelayan Allah, kata Paulus. Kira-kira logis nggak? Nggak logis. Nggak logis. Jadi, kalau ada penjajah datang ya ke sebuah negara, mau menjajah, terus dia bawa kitab suci katanya, yang ajarannya kasihilah musuhmu, bayarlah pajak kepada kaisar atau pemerintahmu gitu. Nah, kira-kira berarti ajaran kasihilah musuhmu itu kira-kira bisa nggak disebut itu sebagai ajaran penjajah supaya orang yang dijajah nggak berontak gitu? Bisa nggak begitu? Sobat, dari pembahasan ajaran kasihilah musuhmu tersebut, akhirnya pemuda Kristen yang bernama Samuel Setiawan dan Muhtar Pandiangan memutuskan untuk bersyahadat di hadapan Koh Dondi. Asyhadu an Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Lu udah jadi muslim. Min. Lu udah saudara gua. Ya. Goblok ya? Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan lu istiqomah ya. Ya. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat ya, Mas ya. Sobat, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.